Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sukacita, damai di hati. Senang, riang gembira bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Saya menyapa dari tempat ini, yaitu dari Lumban Binanga Sigumpar. Tuhan Yesus memberkati. Di hari yang baik ini, saya menyapa Bapak Ibu di tempat ini, tanggal 22 Februari 2025. Kita diberikan Tuhan berkesempatan datang ke rumah adik kita ini, yaitu Bapak Kevin, yang mana baru dibangun rumahnya, udah siap, udah mereka di sini. Cuman kami dulu belum bisa datang ke sini karena ada sesuatu hal, mungkin itulah kehendak Tuhan. Pada saat ini, hari ini, Tuhan memberkati kami sehingga saya dengan istri saya bisa di sini, di tempat ini, yang mana semalam kami singgah dan sampai di sini. Dan saya mohon kepada Bapa di sorga, dan saya berdoa di tempat ini, semoga tempat ini dikuduskan Tuhan. Kalaupun ada atau barang-barangnya dulu yang baik itu batu bata, baik batu atau besi yang ditumpangi roh-roh jahat, sekarang sudah saya usir dalam nama Yesus. Biarlah rumah ini menjadi rumah yang untuk kemuliaan Tuhan, dan kami di sini berdoa untuk menyembah Dikau Tuhan. Kiranya kuduskan, berkatilah tempat ini, agar tempat ini betul-betul bisa membuat kami bahagia di rumah ini, mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan berkelimpahan, serta panjang umur, murah rezeki selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih terpujilah Engkau Tuhan, selalu sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu terkasih, dan saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma berapa ini ya? Roma 12 ayat 1 dan seterusnya, yaitu ayat 8. Satu perikop saya akan bacakan dari rumah yang dari Sigumpar ini, desa dari Lumban Binaga Sigumpar, yaitu Silimbat Persea. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu akan mendengarkan dan merenungkan di dalam hati, agar kita sama-sama belajar, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang harus kita sembah di dalam hidup kita, agar kita berkemenangan selalu dan selalu setiap hari. Amin. Perikopnya persembahan yang benar, yaitu Roma, surat dari Roma ini kan, surat dari Roma, persembahan yang benar, itulah perikopnya. Ayat 12, pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ini untuk Paulus ini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, yaitu lain-lain fungsinya, yaitu tangan, mata, mulut, hidung, dan badan, kaki, semuanya beda-beda, tapi tetap di dalam satu tubuh. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Inilah yang terjadi. Diberikan kasih karunia bermacam-macam. Aku memang diberikan kasih karunia di akhir zaman ini menjadi tunas muda untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun istilahnya ada sedikit kelemahan, kekurangan. Dengan berkat yang dari Tuhan saya bisa menyampaikan ini, yang intinya saya sudah diurapi untuk berdoa buat orang-orang yang akan membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga mereka betul-betul dipulihkan, yang sakit mereka sembuh, yang berbeban berat mereka dipulihkan, yang ada pergumulan mereka dibantu Tuhan untuk mengalami pergumulan itu, sehingga terhindar dari pergumulan itu dan bisa diatasi agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan tidak mustahil semua berkat yang diminta akan dikabulkan Tuhan kalau kita betul-betul memberikan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan kepada kita. Kita harus tulus ikhlas bahwa Tuhan itu adalah yang esa dan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang terjadi pada zaman-zaman yang terakhir ini, zaman-zaman akhir zaman ini. Begitu banyak orang yang diangkat Tuhan dari nol sehingga nama Tuhan dipermuliakan, seperti saya juga Barita Raja ini, yang mana kita tahu bukanlah saya orang yang pintar berbicara, saya ulang lagi, bukan saya mengulang-ulang terus, tapi itulah nyatanya. Bukan pertua, bukan sintua, bukan pengurus gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan lain sebagainya yang diresmikan, yang disahkan di gereja masing-masing, tapi aku adalah anak Tuhan yang betul-betul percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat, mengurapi saya, mensahkan saya menjadi anak kesayangannya yang percaya kepada Tuhan. Dan apapun omongan atau ucapan yang saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Itulah yang terjadi, yang saya alami pada saat ini adalah Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha rahim, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, pencipta kita yang percaya kepadanya. Nah, kita lanjut lagi ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita senantiasa menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas dan tulus. Itulah yang terjadi. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saya sudah membacakan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sudah betul-betul hati yang tulus ikhlas untuk menerimanya, sehingga kita bisa materialkan dalam hati kita. Kita renungkan bahwasannya firman itu adalah sanggup bisa mengubah kita yang terpuruk menjadi bangkit untuk bersemangat dan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, tunduklah kepada Tuhan, tunduk kepada Sang Firman, yaitu tunduklah kepada firman Tuhan. Jadi waktu kita melawan godaan, tipu muslihat iblis, rancangan yang jahat untuk sumpah serapah yang sering kita tebarkan dalam hidup orang benar dengan segala rancangan kecelakaannya, milikilah submission, yaitu penundukan diri kepada Sang Firman, kepada Tuhan sendiri. Karena orang yang tunduk itu tidak punya kuasa. Tunduk itu bukan lemah ya. Tunduk itu taat. Yesus memberikan satu ketaatan yang luar biasa. Raja yang mulia, dia mau Hineni atau Hineni menjadi seorang hamba, hati hamba. Maka Yesus saya berikan istilah raja yang menghamba, yaitu raja yang melayani, raja yang mau untuk menolong kita, yang betul-betul harus ditolong oleh Tuhan. Dia taat sampai mati, rela disalibkan karena dosa kita di kayu salib.
itu adalah karena kasih karunia-Nya kepada kita, bukan karena perbuatan kita yang baik kita lakukan di dunia ini. Tidak, bukan itu sebenarnya. Tapi Dia rela karena kita adalah ciptaannya. Dia rela mati untuk menebus dosa kita agar kita masuk kelak ke kerajaan sorga. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita masuk ke dalam sorga, dan Tuhan sudah mempersiapkan rumah kita di sana, rumah yang baru tentunya. Tapi kita berdoa kiranya kita selalu diberikan panjang umur, rezeki selalu, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia taat sampai mati supaya manusia ini diselamatkan oleh karena pengorbanannya. Saudara terkasih, orang yang punya kuasa dari Tuhan, orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan adalah orang yang siap selalu tunduk pada Tuhan dan firman Tuhan. Itulah yang bisa kita petik di dalam ayat ini. Hai Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan itu tidak takut dengan bodi kita yang tegap, yang besar, yang kecil seperti kita ini. Setan tidak takut dengan kekayaan kita, dengan harta kita. Setan tidak takut dengan pangkat kita, dengan pekerjaan kita yang mapan atau macam dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang saya sebutkan tidak membuat setan lari daripada kita. Tidak membuat setan lari daripada kita. Catat itu baik-baik ya kan. Tapi apabila dalam hidup setiap orang percaya ada pengudusan pada firman Tuhan, yaitu Alkitab ada mencatat, tunduklah kepada Tuhan. Saat engkau lawan iblis, saat engkau lawan iblis itu dengan segala tipu muslihatnya, maka ia akan lari daripadamu dan daripadaku. Karena orang yang tunduk pada Tuhan, mereka orang yang punya kuasa dari Tuhan, yaitu diberkati Tuhan. Sehingga saya dulu waktu mengusir setan dengan dalam nama Yesus, saya bilang setan itu buyar dari tubuh orang itu, sehingga orang itu selamat dari gangguan atau kerasukan setan itu. Apa yang terjadi? Dia keluar karena saya memperkatakan di dalam nama Yesus. Rupanya omongan orang yang percaya itu dirapi Tuhan, sehingga saya membentak dia dalam nama Yesus. Keluarlah setan itu dari tubuh mereka. Apa yang terjadi? Dia pingsan sekejap, tapi dia sadar bahwasannya Tuhan menolong dia. Tapi orang yang punya kuasa, Tuhan tidak sombong. Orang yang punya kuasa orangnya tidak sombong. Tidak sombong dia. Itu kalau sombong itu udah lain dari yang lain lah. Itu berarti kalau itu sombong itu berarti dari ilah-ilah lain. Tapi kalau orang yang taat, yang takut akan Tuhan, dia tidak sombong di dalam kehidupan ini. Dia saling ramah satu sama lain dan selalu menghargai satu sama lain. Tetapi orang rendah hati, sahabat Tuhan. Itu kita tahu orang rendah hati adalah sahabat Tuhan. Orang rendah hati dikasihani Tuhan, seperti saya ini betul-betul dikasihani Tuhan, karena Tuhan itu melihat hati kita, bukan ketampanan kita, bukan kecantikan kita, bukan Dia melihat casing kita dari luar, tapi hati yang menghamba dari dalam ini, yang tulus ikhlas percaya akan Tuhan, bukan lagi omongan dongeng yang keluar dari mulutnya, tapi apa yang diperkatakannya terjadi. Itulah yang saya alami, apa saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Yang kehilangan bisa kembali barang-barangnya itu dengan utuh, tidak diganggu. Apa yang saya perkatakan
Tuhan, sebelum dikembalikan barangnya itu, jangan dia buat tidur, Tuhan. Jangan dia buat tenang tidur sebelum dikembalikannya. Dan jangan diganggu miliknya barang itu. Utuh seperti semula. Terjadilah yang kayak gitu. Yang saya saksikan nyata di tanggal 28 bulan 12 dan tanggal 29 kembali. Itulah kado Natal buat saya. Tuhan itu baik terhadap saya. Orang yang rendah hati tahan dia. Janji Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan berkemenangan. Tuhan berkemenangan naikkan kita orang yang percaya, dan kita naik dan tidak turun, mengalami peningkatan terus di dalam kehidupan ini. Kita tidak lagi takut akan hal-hal dunia, kita hanya takut kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita agar kita selalu diberkati dalam kemenangan yang pasti tentunya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang tunduk itu bukan lemah. Orang yang tunduk itu adalah orang yang membawa kuasa Tuhan yang original, yang asli, tidak sembarang ngomong. Dan yang pasti kita tahu orang original itu adalah yang asli betul-betul buatan made in heaven, made in Tuhan, bukan made in yang lain yang kita tahu di toko-toko sana. Tidak sombong, tidak merasa segala-galanya. Kita kalau bisa janganlah kita merasa sombong. Apapun yang ada pada kita itu adalah titipan Tuhan. Sebelum kita memiliki itu, orang lain sudah duluan memilikinya. Untuk itu janganlah kita pernah mengandalkan yang ada punya kita itu, tapi andalkanlah Tuhan Yesus, pemberi yang terbaik buat kita. Segala-galanya merasa terkenal hati-hati akan hal itu. Ketika saya lawan iblis akan lari daripadanya, daripada aku, karena kita percayakan Tuhan. Inilah hal pertama yang saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Milikilah submission ini atau pengudusan diri, kerendahan hati, taat kepada Tuhan. Taat itu taat itu mau dibalik-balik pun tetapnya taat. Dari belakang ke depan selalu taat, dari atas ke bawah pun taat juga. Atas bawah pun taat, kiri kanan pun taat, tapi dibaca taat. Jadi jangan jadi orang pemberontak kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Aku tidak mau memberontak lagi, karena Tuhan sudah mengangkat saya dari orang lemah ini, dari yang kecil ini, menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di akhir zaman ini. Karena Tuhan sudah mengangkat saya menjadi tunas muda, memberitakan firman Tuhan. Siapapun yang mendengarkan ini, Tuhan berkati terus mengalami kesehatan yang sungguh dahsyat, dan mereka terberkati semuanya. Bapak Ibu, dan saya sudah menyampaikan firman dan memberikan rema. Kiranya rema ini membuat Bapak Ibu terberkati di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini atau tayang nanti, kiranya Tuhan memberkati. Bapak, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayan ini, saya serahkan pelayanan ini, juga Bapak Ibu yang akan tayang ulang, siapapun orangnya Bapak, karena saya yakin Engkau akan menggerakkan jiwa-jiwa untuk menayangkan ini, memutar ulang. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan saya perkatakan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit Tuhan pulihkan, segala kelemahan yang ada di tubuhnya. Aku mohon kepada Bapakku di surga, kiranya tanggalkanlah dari badannya agar mereka sehat, mengalami kesehatan, betul-betul mereka fit, tubuhnya bersemangat kembali untuk
memuji muliakan namamu dan melakukan aktivitasnya sehari-hari agar nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam hidup mereka. Buat orang yang belum mendapatkan pekerjaan, siapapun orangnya, saya mohon kepada Bapa di sorga, lihatlah mereka Bapa, kiranya berikanlah pekerjaan yang terbaik buat mereka, agar mereka menjadi terang di pekerjaannya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Juga yang belum mendapat jodoh, kiranya Bapa juga yang memberikan jodoh yang terbaik. Berapa orang yang sudah saya berdoa kepada mereka, kiranya kirimkanlah jodoh yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang sayang terhadap keluarganya, agar keluarga mereka betul-betul nanti menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, seperti keluarga Nazaret yang akan kami terima di dalam hidup kami, Bapak. Bapak, begitu juga, begitu banyak pergumulan, permasalahan keluarga yang kami dengar, yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kuasa darah Yesuslah mengalir tubuh kami, di jiwa raga kami, di keluarga kami, agar keluarga kami bisa berbahagia, akur kembali. Segala yang tidak baik kami mohon keluarkanlah dari jiwa raga kami, dari rumah kami, agar kami terus bisa berbahagia, berkemenangan di rumah ini. Apa yang kami merindukan, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami minta kepada Bapa di sorga, Tuhan kabulkanlah itu tepat pada waktunya. Dan saya sudah berdoa kepada mereka, dan saya sudah berdoa buat hari ini di tempat ini. Kiranya Tuhanlah yang bekerja buat rumah ini juga Bapa, yang mana Engkau sudah mengizinkan saya memberikan kesehatan, keselamatan, kepastian yang datang dari Tuhan, sehingga saya bisa berkesempatan hadir di Silimba ini Bapak, di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya berkatilah mereka yang memberikan tempat ini buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Bapak, semoga Engkau memberikan kesehatan buat mereka. Begitu juga Kevin yang sekarang ini belum juga mendapatkan yaitu jodoh Bapak. Kiranya kirimkanlah dari Bapa di surga siapa yang terbaik buat mereka, agar tempat ini betul-betul menjadi kemuliaan Tuhan. Serta kedatangan saya ke sini, kiranya berikanlah jodoh yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan sayang terhadap keluarga, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga yang bersekolah juga, guru kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik si Karis Christian yang melakukan itu, yang menjalani pendidikan. Tuhan berkati Bapak, berikanlah hikmat, pengertian, kebijaksanaan buat mereka, agar mereka bisa semakin Engkau berkati, pintar untuk belajar dan tekun percaya akan Dikau, agar mereka dipulihkan dan bisa mendapatkan yaitu hasilnya untuk hari mereka, untuk kemudian hari. Semoga Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi yang terbaik di negara Republik Indonesia ini, agar nama Tuhan dipermuliakan, dan untuk memperbaiki bila mereka diangkat menjadi atau pemimpin dimanapun mereka berada. Semoga mereka menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saya sudah berdoa buat mereka, dan juga yang tayang ulang nanti, mereka semuanya diberkati. Bapak yang baik, dan saya juga mohon kepada Bapak, kiranya kami di sini Engkau berkati, berikanlah sukacita kepada kami di tempat ini. Juga kembali pun kami ke Brastagi, kiranya Tuhanlah melindungi kami. Berkatilah Tuhan kendaraan yang Tuhan titipkan kepada kami, semuanya onderlinya baik, tidak ada yang rusak di dalam Yesus. Segala penghalang di jalan juga waktu kami kembali, Tuhan jauhkan dari kami, agar segala rintangan itu tidak ada untuk mengganggu kami. Bapak, begitu juga perjalanan kami ke sini, dan saya mengucapkan terima kasih, yang mana kami waktu siaran langsung live now Engkau berkati, sehingga banyak keluargaku yang saya merasa saya bawa di dalam mobil itu, dan mereka memang betul-betul mendukung saya, agar saya bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan kemanapun saya melangkah. Tuhan Yesus tetap beserta saya dan beserta Bapak Ibu yang menyaksikan ini. Terima kasih Bapak, dan saya sudah berdoa, dan saya sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan saya mohon kepada Bapa di surga, berkatilah kami semuanya yang
menyaksikan ini Bapa, agar nama Tuhan terus kami junjung di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak lagi mengandalkan ilah-ilah lain, tapi kami hanya berseru kepada Tuhan, penolong dan pencipta kami. Agar apa yang kami rindukan, yang kami mohonkan kepada Bapa di sorga, Tuhan sanggup memberikan itu tepat pada waktunya. Kami terima berkat dari Bapa di sorga, berkat rahmat yang sungguh-sungguh dahsyat, yang mari Pak yang datang dari Tuhan. Kami terima berkat-Mu, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat pertobatan yang datang dari Tuhan. Semoga kami semuanya bertobat, akan percayakan di Kau, Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu, masuklah kami di hari ini, hari yang baik ini, penuh sukacita dan sejahtera dan berkemenangan. Segala penghalang, kuasa kegelapan, kami lepaskan, kami usir keluar dari tempat ini, dari tempat kami, dari jiwa kami, agar kami terus mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, kami sehat selama-lamanya dan panjang umur. Terpuji Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Puji syukur, puji Tuhan. Terberkatilah kita semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya juga kembali menyapa Bapak Ibu dari tempat ini, dari rumah adik kami Bapak Kevin ini, dari Lumban Binanga Sigumpat ini, yaitu Silimbat. Tuhan Yesus memberkati. Tempat ini Tuhan urat, Tuhan kuduskan, sehingga jarak seradius 1 kilometer dijauhkan dari bencana alam, dari mara bahaya, dari si jago merah, baik gas apapun yang ada di rumah ini. Tuhan berkati, tidak ada yang meledak mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Shalom. Dah, kisbay. Saya close ya. Terima kasih.